Ayo belajar fisika. Yang baca kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya dalam channel YouTube saya. Kita lanjut ke pembahasan soal TKA ya teman-teman ya. Ini melanjutkan video sebelumnya ya, yang pernah saya bahas itu sampai nomor 31. Kita lanjutkan yang ke-32 ya teman-teman ya. Semoga semuanya lancar nanti menghadapi TKA. Oke, kita perhatikan 32. Ini adalah bentuk rangkaian susunan lampu ya teman-teman. Ini bisa dilihat antara A dan B itu dia paralel ya. Kemudian antara C dan D ini juga paralel ya teman-teman ya. Nah, totalnya nanti dia berbentuk seri. Terus tahu ya teman-teman. Oke, kita lihat berdasarkan rangkaian tersebut tentukan setuju atau tidak setuju setiap pernyataan berikut. Oke, kita lihat. Pertama kita lihat dulu pernyataan pertama, lampu A menyala lebih terang dibandingkan lampu B karena dilalui arus yang lebih besar. Nah, ini harus kita buktikan dulu teman-teman. Kita lihat dulu A dan B ya, berarti ini 1/R paralel 1, ini 1/RA tambah 1/RB ya teman-teman ya. 1/RA hambatan A itu R1 ya, berarti ini 6 ohm ya, tambah 1/3 ohm ya teman-teman. Nah, ini kalau disama menyebutnya ini kan per 6. Ini 1, 6 bagi 3, 2 ya. Ini sama dengan 3/6 ya, atau setara dengan setengah ya. Berarti ini 1/RP, 1 itu setengah ohm, atau kalau kita balik RP1 sama dengan 2 ohm ya teman-teman ya. Dan lihat untuk C dan D berarti 1/RP2, 1/RC tambah 1/RD ya. Nah, kita masukkan 1/2 ohm tambah 1/3 ohm ya teman-teman. Ini 1/RP2, ini per menyebutnya 6 ya, 6 ohm juga ya teman-teman ya. Nah, ini 6 bagi 2 3 tambah 6 bagi 3 2 ya, berarti ini 5/6 ohm, atau RP2 itu sama dengan 6/5 ohm ya. Ini kalau dijadikan bilangan desimal 1,2 ya. Nah, 1,2 ohm. Nah, untuk membuktikan apakah lampu A ini menyala lebih terang dibandingkan lampu B karena dilalui arus yang lebih besar katanya. Nah, berarti kita lihat arus mana yang lebih besar ya. Nah, dari sini kita belum tahu ya berapa arus yang lewat di sini. I-nya kan dari sini teman-teman. Berarti kita harus gabung dulu. Maka R total dari rangkaian ini adalah RP1 ditambah RP2. Kenapa ditambah? Karena dari kedua rangkaian ini ya, kalau sudah digabung dia membentuk seri. Jadi gini kira-kira ya teman-teman ya. Jadinya ya, ini RP1, ini RP2. Makanya kita tambah. Nah, kita tinggal tambahkan 2 ohm tambah 1,2 ohm. Ini 3,2 ohm. Nah, kita diminta membandingkan lampu A dan B. Berarti kita cari IA dulu teman-teman ya. Nah, untuk mencari IA dan IB kita harus tahu dulu I total ya. Nah, I total berarti V per R total. V nya kan 9,6 ya, per 3,2 ya teman-teman ya, ohm sorry. Nah, maka ini dapatnya berapa? Ini 3 ampere. Nah, ini I total keseluruhan. Nah, sementara diminta membandingkan lampu A menyala lebih terang dibanding lampu B. Berarti ini perbandingan antara arus yang dilalui di A dan arus yang dilalui di B ya teman-teman ya.
Nah, kita lihat yang di A, ya, kita harus ini dulu. Kita lihat ya teman-teman ya. Yang di A berarti ini kita bandingkan tegangan di yang pertama ya, tegangan yang di rangkaian pertama ya. Berarti I itu V1 per R1 ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada B itu di rangkaian pertama ya. Ini di rangkaian R1 ya teman-teman ya. Rangkaian 1 ini di rangkaian 2. Nah, untuk mencari VV1 itu dikalikan dengan I1 ya teman-teman ya. Atau IP1 dikali dengan RP1. Nah, I1 itu nilainya tadi udah dapat ya, 3 ampere ya, 3 ampere teman-teman. Nah, ini kan I totalnya 3 ampere, kok I1 3 ampere juga Pak. Nah, di dalam rangkaian ya, dalam rangkaian seri ya, itu di dalam rangkaian paralel ya teman-teman ya, sorry. Ini gabungan total, sorry, ini seri ya. Nanti kebalik. Di dalam rangkaian seri I itu sama, I total sama dengan I1 sama dengan I2 ya. Kebetulan di sini I-nya I paralel 1 sama dengan I paralel 2. Karena ini kan punya I masing-masing teman-teman. Ini IP1, ini IP2. Nah, karena ini nanti akhirnya itu adalah seri ya. Rangkaian seri itu kan I total sama dengan I1 sama dengan I2, begitu seterusnya ya. Maka ini kita ambil I1 3 ampere, R1 RP1 tadi kan 2 ohm ya teman-teman ya. Berarti VV1 nya adalah 6 volt. Nah, untuk VV2 berarti IP2 dikali RP2 sama ya, karena dia seri, I nya kan sama. Berarti ini 3 ampere, RP2 nya itu 1,2 ya. Maka ini dapatnya adalah 3,6 volt ya. Nah, 3,6 volt. Baru kita bandingkan. Karena diminta perbandingan ya, mana yang lebih besar. VV1 tadi udah dapat ya teman-teman ya, 6 volt. Nah, R1 itu di sini, R1 ini maksud adalah R ini ya, yang di A ya teman-teman, karena dia diminta A. Yang di A itu berada tahanan R1 ya, yang di A R1, berarti R1 nya adalah 6 ohm ya teman-teman. Jadi di sini mengalir adalah 1 ampere. Nah, selanjutnya kita lihat yang B. Berarti IB ya, VV. Nah, IB itu juga masih VV1 ya, karena dia di rangkaian 1. Berarti ini R2 teman-teman. Nah, kenapa R2? Karena ini dia IB ya. Nah, R2 itu 3 ohm ya. Nah, berarti ini VV1 nya sih sama ya, 6 volt per 3 ohm. Berarti ini 2 ampere ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa arus yang mengalir di B itu lebih besar daripada arus yang mengalir di A. Nah, berarti kalau B lebih besar, harusnya lampu B lebih terang teman-teman ya, terang dari pada lampu A. Nah, berarti ini salah ya. Di sini dibilangnya apa? Lampu A yang menyala lebih terang. Berarti ini tidak setuju. Oke ya. Nah, pernyataan yang kedua, dilihatnya lampu B menyala lebih redup. Nah, lampu B menyala lebih redup dibandingkan lampu D karena dilalui arus yang lebih besar. Nah, kita tinggal cari ya. Sini ya, saya sambung ya. Kita tinggal cari teman-teman, ID itu berapa. Nah, nanti dapat ID itu D berada di rangkaian kedua. Berarti ini VV2 per R4 ya. Nah ya, D itu R4 ya teman-teman, 3 ohm. VV2 kita udah dapat tadi ya. Nah,
PP2 itu 3,6 volt per R4 nya itu 3 ya. Oke, ini 1,2 ampere. Nah, berarti di sini kita bandingkan ID dengan IB. Nah, ya, dia diminta tadi apa katanya? Lampu B menyala lebih redup dibandingkan lampu D. Nah, kita lihat sementara ID itu lebih kecil daripada IB ya. Nah, berarti di sini ID yang lebih redup ya. Berarti ini ID harusnya lebih redup. Lebih redup ya. Dibanding B. Maka ini tidak setuju ya teman-teman ya. Kemudian lampu C menyala lebih terang dibandingkan lampu D karena dilalui arus yang lebih kecil. Lampu C menyala lebih terang daripada lampu D ya. Nah, ini benar ya, karena memang C itu lebih terang. Mana kita lihat? IC dengan ID itu lebih besar IC teman-teman ya. IC itu tadi kan arusnya dapatnya, oh kita belum cari IC ya, kita cari dulu IC ya. IC berarti VV2 per R3 3,6 volt per R3 berapa ya? R3 nya 2 ohm ya teman-teman ya. 2 ohm 3,6 bagi 2 berarti ini 1,8 ampere. Berarti IC lebih besar daripada ID. Berarti ini IC lebih terang ya teman-teman ya. Nah, karena arus D lebih kecil. Nah, gitu ya. Berarti ini kategorinya kita katakan setuju ya. Itu ya teman-teman ya cara berpikirnya. Oke, next kita lanjut. Sekelompok peserta didik kelas 12 nomor 33 ya, melakukan eksperimen untuk menyelidiki sifat gelombang cahaya. Nah, interaksi cahaya dengan bahan optik dan hubungannya dengan arus listrik dan medan magnet. Mereka menggunakan laser merah dengan lambda. Nah, ini tahu ya, lambdanya itu 650 nanometer yang diarahkan ke celah ganda untuk mengamati pola interferensi pada layar. Jarak antar celah 0,25 mm dan layar diletakkan sejauh 2,5 meter dari celah. Mereka mengukur jarak antar celah maksimum pada pola adalah 6,5 mm. Hasan juga mengukur panjang bayangan satu benda yang terbentuk oleh cahaya dari celah sempit yang mencatat hasil pengukuran 0,0730 meter. Ya, berdasarkan data eksperimen celah ganda manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban lebih dari satu. Oke, kita lihat ini materi pada gelombang cahaya ya teman-teman ya. Gelombang cahaya. Pernyataan pertama, makin dekat jarak antara dua celah maka pola akan makin renggang pola ya. Nah, kita harus tahu dulu ya persamaan dari eksperimen Young ya. Ini kalau cahaya itu dia ada namanya eksperimen Young. Nah, dia menyatakan Y itu sama dengan lambda kali L per D ya. Nah, D itu diameter, L itu adalah panjangnya ya, panjang jarak antar celah ya. Nah, L itu jarak ke layar ya teman-teman ya, jarak ke layar. Lambda itu adalah panjang gelombang, D itu jarak antar celah. Nah, di sini pernyataan pertama, makin dekat jarak antara dua celah maka pola akan makin terang. Nah, ini ya, pola terang ini harus tahu ya teman-teman ya, pola terang. Nah, dan gelap. Nah, ini dalam teori Mendeleev ya.
terbentuk di layar, nah karena superposisi. Nah ini harus tahu ya, dua gelombang cahaya, nah apa akibatnya? Akibatnya itu ya terjadi ya superposisi dua gelombang cahaya yang koheren dari dua celah sempit. Nah ini ya, jadi layar pola terang dan gelap itu, ini kata kuncinya ya, terbentuk di layar karena superposisi dua gelombang cahaya. Ini catatannya apa? Yang ya koheren. Nah, maka dari sini bisa kita pertimbangkan ya teman-teman ya, kalau hubungan antara ya pola terang ya dengan diameter atau jarak antar celah itu, dia coba lihat ini Y ya teman-teman ya, ini D nya. Y itu kan berbanding terbalik dengan super D nya. Artinya apa di sini? Kalau ya makin kecil ya jarak antar celahnya atau D-nya, maka ya pola terangnya akan semakin besar ya. Nah, maka besar Y. Begitu sebaliknya, makin besar D maka kecil Y ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Maka dari pernyataan pertama dapat kita lihat adalah, jadi jarak antara dua celah dikecilkan, maka jarak antar pola terang akan melebar ya. Ini saya tambahkan di sini ya, yaitu adalah jarak ya antar pola terang. Nah, antar pola terang. Artinya di sini kalau makin dekat, nah makin dekat itu kan makin kecil teman-teman ya. Jarak antar celah ya. Nah, jarak antar celah maka makin besar jarak antar pola terang. Nah, makin besar itu kan makin renggang dia. Berarti ini benar ya teman-teman ya. Dan pernyataan yang kedua ya, jarak antar terang maksimum ditentukan oleh panjang gelombang, jarak layar, dan jarak antar celah. Nah, ini benar. Ini persamaannya teman-teman ya. Nah, ini persamaannya ditentukan oleh panjang gelombang, jarak layar, dan jarak antar celah. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika panjang gelombang diperbesar ya, nah, jika panjang gelombang diperbesar maka jarak antar terang makin kecil. Nah, lihat lagi persamaan lagi ya, Y lambda L per D, kan ini tadi ya teman-teman ya persamaannya ya. Kalau kita lihat perbandingan jarak antar terang dengan lambda, itu dia sebanding ya teman-teman. Nah, artinya apa? Makin ya panjang gelombang, maka makin renggang ya jarak antar pola. Nah, ya di sini jarak antar pola itu sama jarak antar terang ya teman-teman ya. Di sini salah ya, karena kebalikannya, harusnya dia sebanding teman-teman. Nah, kemudian pernyataan yang keempat, jarak 6,5 meter antar pola terang cocok dengan hasil interferensi cahaya. Nah, kita lihat ya. Tadi kan dibilang hasil interferensi cahaya ya itu adalah 6,5
5 kali 10 pangkat ya. Jarak antar ininya kan ini ya teman-teman ya. Jarak polar ini kan ini teman-teman. Ya. 6,5 mm. Ini kalau kita jadikan ke meter kan nanti ini ya 6,5 kali 10 pangkat min 3 ya teman-teman ya. Oke, kita uji dulu pernyataan yang keempat, yaitu kan lambda, pernyataan keempat ya, kali L per D ya. Lambdanya 650 nanometer itu sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Nah, maka di sini 6,5 kali 10 pangkat ya min 7, panjang L-nya itu jaraknya tadi berapa? Di soal 2,5 ya teman-teman ya. 2,5 per jarak antar celahnya itu 2,5 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini dia teman-teman ya. D itu kan 0,25 mm. Kalau dijadikan ke ini 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter ya. Kalau kita konversi, nah kita tinggal masukkan angkanya. Ini 1,625 ya kalau kita kalikan semua teman-teman, kali 10 pangkat ya min 6 ya teman-teman ya. Kita rubah per 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini dapatnya itu 6,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini kalau kita rubah ke mili ya teman-teman ya, ini sama artinya dengan 6,5 milimeter. Berarti ini benar ya. Ini benar teman-teman. Oke. Nah, kemudian pola terang dan gelap hanya muncul jika cahaya mengalami pembiasan. Nah, ini salah. Kenapa? Saya kasih alasan ya. Pernyataan kelima itu, pola terang dan gelap itu bukan hasil pembiasan. Nah, tolong digarisbawahi ya. Bukan hasil pembiasan, tetapi hasil superposisi dua gelombang. Nah, makanya ini salah gitu ya teman-teman ya. Soal nomor 33. Nah, kita lanjut. Berdasarkan data celah ganda, manakah pernyataan berikut yang terkait valid dengan pengamatan? Ya, jarak antar daerah maksimum seharusnya 6,5 mm jika semua data digunakan dengan benar. Nah, ini tepat ya, kan udah diuji tadi teman-teman. Ini tepat ya, karena sudah kita uji tadi. Kemudian, jika panjang gelombang diganti menjadi 500 nanometer, pola terang akan makin rapat. Nah, kita buktikan dulu. Ya, soal nomor 34 nih. Katanya kalau panjang gelombangnya jadi 500 nanometer, maka pola terang akan makin rapat. Coba kita tuliskan 500 nanometer itu setara dengan 5 kali 10 pangkat min 7 ya meter ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal mengujikan ya. Nah, ini langsung aja lah, 5 kali 10 pangkat min 7, panjang ini tadi 2,5 ya teman-teman ya, per 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kita dapatkan berapa? 5 kali 10 pangkat min 3 meter atau 5 milimeter ya. Nah, jadi jarak layar ya yang lebih jauh dari celah akan menyebabkan pola terang makin rapat. Nah, ini salah ya teman-teman ya.
Ya, ini tidak tepat. Nah, karena panjang gelombang lebih kecil menjadikan jarak terang itu lebih kecil harusnya, karena dia sebanding ya teman-teman ya. Nah, bukan lebih, ya, jarak terang lebih kecil ya. Nah, ini jadi jawabannya tidak tepat. Jika panjang gelombang diganti 500 nanometer, pola terang akan makin rapat. Nah, ini ya, jadi jarak layar yang lebih jauh dari celah akan menyebabkan pola terang makin rapat. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Karena jarak layar L lebih jauh menyebabkan pola terang seharusnya makin lebar. Secara konsep kan kita bisa analisis ya. Y sama dengan kan lambda kali L per D. Kalau L ini diperbesar ya, L besar, maka Y ikut besar ya. Gitu ya teman-teman ya. Makanya ini tidak tepat. Ini pernyataan yang ketiga ya. Sorry ya, ini kecampur nanti. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua ya tepat lah, karena dia makin rapat. Apa buktinya? 6,5 mm ke 5 mm. Artinya kan semakin, ini dia teman-teman, semakin menyempit ya jaraknya. Oke, kita lanjut soal nomor 35. Berdasarkan hasil pengukuran Hasan, pernyataan manakah yang tepat terkait dengan kaidah penulisan angka penting menurut prinsip pengukuran? Ya. Nah, yang A, penulisan 0,0730 mengindikasikan bahwa pengukuran tersebut memiliki presisi yang sama dengan pengukuran 0,073 meter, karena angka 0 di akhir setelah koma desimal tidak dihitung sebagai angka penting. Nah, kita analisis satu-satu teman-teman. Yang A ini salah ya. Katanya di sini mengindikasikan bahwa ya, pengukuran tersebut memiliki presisi yang sama dengan pengukuran 0,073 meter, karena angka 0 di akhir setelah koma desimal tidak dihitung sebagai angka penting ya. Pernyataannya salah ya. Kenapa? Nah, kita lihat teman-teman. Angka 0 ini harus tahu ya. Angka 0 di belakang koma, nah, dihitung sebagai angka penting jika ditulis, nah, dihitung sebagai angka penting jika ditulis eksplisit. Nah, oke ya. Kemudian pernyataan yang B, jika Hasan ingin menuliskan hasil pengukuran ini dengan hanya dua angka penting, ia harus membulatkan menjadi 0,07 meter ya. Nah, ini juga salah. Kenapa? Dalam hasil pengukuran ya. Nah, dalam hasil pengukuran atau HP, nah ini dalam kondisi yang B ini ya, berarti dia mengabaikan angka 3 ya, atau angka digit ketiga dan keempat ya teman-teman ya.
yang sebenarnya terukur. Nah, yang sebenarnya terukur itu salah ya. Yang C, angka 0 terakhir pada 0,0730 meter adalah digit taksiran yang menunjukkan ketidakpastian pengukuran, dan penulisan ini secara langsung mencerminkan bahwa alat ukur Hasan dapat membaca hingga orde 0,001 meter ya. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Kita lihat ya, dari mana datang benarnya. Nah, angka 0 yang berada setelah angka bukan 0 dan ya, di sini kan kalau dihitung kan ini sebenarnya 3 angka penting. Kenapa? Karena angka 0 yang berada ya setelah angka bukan 0. Nah, ini setelah angka bukan 0 kan 3 ya. Nah, termasuk angka penting ya. Dan sekali lagi, angka 0 yang berada di belakang angka terakhir bukan 0 dan di belakang tanda koma itu adalah angka penting teman-teman. Maka ini 3 angka penting seharusnya ya. Nah, terus katanya penulisan ini secara langsung mencerminkan alat ukur Hasan dapat membaca hingga orde 0,0001 meter ya. Nah, ini artinya apa? Alat ukur Hasan ini mampu membaca sampai 0,1 mm ya teman-teman. Karena kalau dirubah kan gini jadinya ke meter ya. Tulisan seperti ini penting ya. Ini penting ya, ini harus tahu untuk apa? Untuk menyampaikan presisi instrumen dalam pengukuran. Nah, ini pelajaran alat ukur ya teman-teman ya. Presisi instrumen dalam pengukuran. Ini benar ya. Nah, yang D, pengukuran ini memiliki 3 angka penting karena hanya angka bukanan yang terletak setelah 0 di depan koma desimal yang dihitung angka penting. Nah, ini salah ya. Ya, alasannya apa? Alasannya sesuai dengan alasan yang C tadi. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal itu penting. Teman-teman ya. Yang E, untuk meningkatkan akurasi pengukurannya Hasan sebaiknya menambahkan lebih banyak angka 0 di belakang. Misalnya 0. Karena lebih banyak 0 akan selalu menambah presisi. Ini ya. Ini adalah kesalahan fatal dalam pengukuran. Intinya apa yang itu? Jangan pernah menambah. Nah, ini harus diingat ya teman-teman ya. Menambah angka dalam hasil pengukuran tanpa ini harus tahu teman-teman ya. Didapatkan dari pengukuran yang valid. Nah, secara langsung. Nah, artinya apa? Jangan pernah menambahkan angka di belakang hasil pengukuran kita tanpa kita melakukan pengukuran. Ya, artinya ini sama dengan kayak membuat angka palsu. Ini bertentangan dengan pengukuran ya teman-teman. Ini salah nih. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya. Oke. Teman-teman ya, kita cukupkan dulu sampai ke nomor 35. Next di video saya selanjutnya kita akan membahas nomor 36 sampai ke 40 teman-teman ya. Semoga kita semua sehat selalu. Saya punya kesempatan kita akan bahas lagi lebih banyak lagi sebelum menuju hari TKA ya. Semoga sukses semuanya untuk menjalani TKA-nya. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.